Halo, apa kabar Wong Kita Galau? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar Ayu Sumsel. Di sana Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Anggi Pradita siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Senin 7 Agustus 2023. Sajian utama hari ini antara lain, Staf Sus Bupati Bura terlibat korupsi. Siswa SMP tewas tenggelam di Sungai Musi. Dan jangan lewatkan lomba karaoke Agustusan layaknya ajang kontes Dangdut Indonesia. Pemirsa, inilah seputar Ayu Sumsel selengkapnya. Informasi utama pagi ini pemirsa, Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyertaan modal Badan Usaha Milik Daerah PT Murah Sempurna Kabupaten Musirawas tahun anggaran 2021. Salah satu tersangka merupakan staf khusus Bupati Musirawas. Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau menetapkan 3 orang tersangka atas dugaan korupsi pengelolaan dana penyertaan modal daerah dari pemerintah Kabupaten Musirawas pada Badan Usaha Milik Daerah PT Murah Sempurna tahun anggaran 2021 senilai 10 miliar rupiah. Ketiga orang tersangka yakni mantan Direktur BUMD PT Murah Sempurna Andrianto, staf khusus Bupati Musirawas bidang percepatan pembangunan Ismun Yahya dan Daryadi, pimpinan PT Tapos Andalan Nusantara yang bekerja sama dengan PT Murah Sempurna bergerak bisnis kelapa sawit. Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan ditemukan kerugian negara sebesar 6 miliar 264.583.636 rupiah. Jaksa penyidik akan melakukan penahanan di rutan selama 20 hari dari tanggal 2 Agustus sampai dengan tanggal 21 Agustus tahun 2023. Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, ketiganya langsung dilakukan penahanan dan dititipkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Lubuk Linggau selama 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 2 Agustus hingga 21 Agustus 2023. Dari Musirawas, Faizal Agustiawan, Ayus melaporkan. Sementara itu, seorang pelajar SMP ditemukan tim Basarnas Sumsel tewas mengapung di perairan Sungai Musi, Palembang. Korban bermain perahu bersama ketiga temannya ditabrak kapal tongkang bermuatan pasir hingga terbalik. Setelah dilakukan pencarian selama 3 hari, tim Basarnas Sumatera Selatan akhirnya menemukan seorang pelajar yang hilang tenggelam di perairan Sungai Musi, Palembang, Sabtu pagi. Saat ditemukan, kondisi korban sudah tidak bernyawa mengapung di Sungai Musi. Sebelum ditemukan tewas, korban bersama 3 temannya bermain perahu di Sungai Musi Kamis lalu dan ditabrak kapal tongkang bermuatan pasir. Salah satu teman korban, Andre, menyatakan sebelum korban hilang mereka mandi di Sungai Musi. Saat itu mereka menemukan sebuah perahu yang hanyut. Mereka kemudian naik ke atas perahu yang hanyut tersebut, namun naas beberapa saat kemudian tiba-tiba sebuah kapal tongkang bermuatan pasir langsung menabrak perahu yang dinaiki korban dan temannya hingga terbalik. Korban kemudian tenggelam dan terbawa arus sungai. Andre menyatakan korban tidak bisa berenang. Selama ini masih itu gitu. Nganyut dan tolong aku, tolong tuh jauh. Korban dipaksa berenang nggak? Kawan. Kepala Basarnas Sumsel Heri menyatakan korban ditemukan tak jauh dari lokasi tenggelam. Hari ketiga pencarian oleh tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, masyarakat setempat, bahkan pihak keluarga pun kita ikut melibatkan untuk proses pencarian. Yang bersangkutan ini kita temukan. Jasad korban telah dievakuasi dan diserahkan ke pihak keluarga. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan emak-emak menggelar unjuk rasa dan memblokir jalan desa di Kecamatan Bayung Lencir, Musi, Banyu-Asin. Mereka mengeluhkan proyek jalan tol yang menyebabkan akses jalan hancur dan berdebu. Sembari berteriak dan memegang kardus bertuliskan jalan hancur dan berdebu, belasan emak-emak memblokade jalan di Desa Sukajaya, Simpang Kurun, Dusun 1 dan Dusun 5, Kecamatan Bayung Lencir, Musi, Banyu-Asin, Sabtu kemarin. Emak-emak ini dengan semangat sambil memegang bendera merah putih menyampaikan aspirasinya kepada pihak proyek jalan tol.
Sejumlah mobil Fuso pengangkut tanah dari wilayah Jambi disetop warga dan belum diperbolehkan melintas sebelum pihak proyek mendengarkan keluhan mereka. Warga mengeluhkan jalan hancur dan berdebu, dampak keluar masuknya kendaraan bermuatan berat melintas desa Sukajaya. Terdapat rumah warga retak yang diduga dampak getaran kendaraan besar yang melintas. Warga juga khawatir anak-anak akan terserang batuk dan sesak nafas. Karena debu, Pak. Debu pengabat debu, jalan rusak. Anak-anak kecil banyak, Pak. Iya. Jadi imbasnya kena TBC, Pak. Yang dirasakan selama ini. Batuk, imbas debu. Tidak bisa menapas. Rumah kami, Pak. Rumahnya apa, Bu? Rumah kami di sini. Kita tidak bisa jualan di pinggir jalan, Pak. Setelah dilakukan mediasi antara warga dan pihak proyek jalan tol, akhirnya kendaraan proyek diperbolehkan melintas. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan remaja akan tawuran ditangkap kepolisian sektor Sukarami, Palembang. Polisi mengamankan 3 senjata tajam jenis pedang serta sebuah stick golf. Polisi memberikan sanksi efek jera berupa rehabilitasi ke dinas sosial selama 3 bulan untuk pembinaan. 11 remaja yang akan tawuran ini diamankan kepolisian sektor Sukarami, Palembang bersama sepeda motor yang digunakan. Mereka ditangkap di Jalan Soekarno-Hatta, Sukarami, Palembang, Sabtu sekitar pukul 2 dini hari. Aksi persiapan tawuran para remaja ini direkam warga dan viral di media sosial. 11 remaja yang diamankan dilakukan pemeriksaan dan pendataan di Mapolsek Sukarami, Palembang. Dari hasil pemeriksaan, 4 diantaranya masih berstatus pelajar. Salah satunya ditangkap atas kepemilikan senjata tajam jenis pedang, sedangkan lainnya pengangguran dan putus sekolah. Polisi mengamankan barang bukti pedang serta sebuah stick golf yang dibuang saat polisi melakukan penangkapan. Ada remaja yang diamankan untuk ketiga kalinya berurusan dengan kasus yang sama. Akibatnya, polisi mengambil tindakan dengan memberikan sanksi. Mereka diserahkan ke dinas sosial untuk dilakukan pembinaan. Penyerahan pembinaan remaja tawuran disaksikan para orang tua di kantor polisi. Isak tangis orang tua dan para remaja tawuran ini pun pecah saat dipertemukan di kantor polisi. Kapolsek Sukarami, Palembang Kompol Ikang Ades Putra menyatakan modus tawuran dengan undangan melalui media sosial. Dari 11 remaja yang diamankan, 1 remaja tetap diproses pidana atas kepemilikan membawa senjata tajam. Sedangkan 10 remaja lainnya akan dilakukan pembinaan oleh dinas sosial. Nah, dari 11 ini 10 lainnya akan dilakukan pembinaan oleh rekan-rekan Dinsos. Di sini kami undang Dinsos yang mana nanti akan dibawa ke Dinsos di daerah Indralaya, Oganilir yang mana mungkin dilakukan pembinaan kurang lebih maksimalnya mereka 3 bulan. Namun nanti kami serahkan kepada teman-teman Dinsos untuk melakukan pembinaannya seperti apa. Polisi mengharapkan peran orang tua dalam memperhatikan anaknya terutama pada jam malam. Polisi juga sudah berkoordinasi ke pihak sekolah terhadap muridnya yang terlibat tawuran. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, bakal caleg DPR RI Partai Perindo Andi Asmara menikmati sarapan pagi di warung UMKM binaan Partai Perindo. Partai besutan Haritanu Sudibyo ini berkomitmen membantu para pelaku usaha menengah kecil dan mikro untuk menjaga kestabilan perekonomian masyarakat menuju Indonesia sejahtera. Partai Perindo yang ditetapkan KPU nomor urut 16 pada kertas suara pemilu 2024 terus aktif melaksanakan berbagai kegiatan di masyarakat. Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil juga gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo berkomitmen membantu masyarakat di bidang UMKM untuk menjadikan Indonesia kuat di bidang ekonomi, terutama di kalangan masyarakat bawah. Bersama pengurus, kader, dan beberapa bacalek lain, bacalek DPR RI Partai Perindo Andi Asmara sarapan pagi di warung UMKM binaan Perindo. Andi Asmara menikmati beberapa makanan ringan berupa gorengan untuk sarapan pagi dan menu baru makanan khas Palembang model recok. Andi Asmara menegaskan UMKM adalah suplemen yang menjadi kekuatan negara. Dengan pembinaan yang baik dan benar, UMKM berpotensi menjadi kekuatan ekonomi masyarakat. Ibaratnya inilah suplemennya Indonesia. Kalau di dalam tubuh kita butuh suplemen, vitamin. UMKM ini yang penting vitaminnya, daya tahannya negara kita. Daya tahan, kita kuat. Dari Palembang, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Lomba karaoke Agustusan layaknya ajang kontes dangdut Indonesia. Saksikan beritanya sesaat lagi.
Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Bethan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Bethan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam seputar iNews Sumsel. Seorang kepala gudang dan wakilnya sebuah perusahaan pupuk ditangkap Satreskrim Polrestabes Palembang karena terlibat penggelapan 110 ton pupuk non-subsidi. Polisi juga mengamankan 3 orang tersangka lainnya. Dedi dan Chandra, kepala gudang dan wakilnya di sebuah perusahaan pupuk ini tak berkutik saat dibekuk Satreskrim Polrestabes Palembang. Keduanya ditangkap atas kasus dugaan penggelapan 110 ton pupuk non-subsidi. Mereka menjual pupuk milik perusahaan kepada seorang penadah tanpa sepengetahuan perusahaan. Modus yang dilakukan tersangka dalam melancarkan aksinya membuat surat keterangan palsu ke perusahaan jika pupuk sudah sampai di gudang perusahaan. Padahal pupuk tersebut dipindahkan ke truk lain saat perjalanan menuju gudang lalu dibawa menuju penadah. Dalam aksinya, kedua tersangka dibantu 3 tersangka MA, S, dan HS perantara antara karyawan perusahaan dengan penadah. Tersangka sudah 2 kali melakukan aksinya hingga menyebabkan perusahaan rugi ratusan juta rupiah. Dari tangan tersangka, polisi menyita 13 truk dengan isi 110 ton pupuk non-subsidi dan uang tunai 10 juta rupiah. Yang bersangkutan baru bekerja 1 tahun. Kalau melihat dari hasil pembukuan yang ada di rekening itu 2 kali ini. Polisi masih memburu seorang penadah pupuk non-subsidi berinisial H. Dari Palembang, Muhammad David, iNews, lapor. Sementara itu, puluhan kendaraan roda 2 dan roda 4 yang sering melakukan balap liar dan menggunakan knalpot racing dikandangkan selama 1 bulan oleh Satlantas Polrestabes Palembang. Puluhan kendaraan ini terjaring razia balap liar. Satlantas Polrestabes Palembang bersama Polsek Sebraulu 1 Palembang sepanjang bulan Januari 2023 mencatat 76 pelanggaran.
dan mengamankan 16 unit mobil, 56 unit motor, dan 4 unit motor bodong atau tidak ada surat-surat kendaraan. Satlantas Polrestabes Palembang juga menyampaikan dari bulan Januari hingga saat ini telah menyita 653 knalpot racing. Dari kendaraan yang diamankan, kebanyakan sering melakukan balap liar maupun yang berkeliaran di kota Palembang. Kasat Lantas Polrestabes Palembang Kompol Emil Eka Putra menyatakan kendaraan yang diamankan akan diberi sanksi tilang dan dikandangkan selama 1 bulan. Khususnya yang menggunakan knalpot racing, para pemilik harus memusnahkan sendiri di hadapan pihak kepolisian. Khusus untuk penindakan knalpot brong. Jadi knalpot tersebut nanti kami akan lakukan penilangan dengan jangka waktu 1 bulan dengan denda maksimal. Setelah itu apabila masyarakat ingin mengambil kendaraan-kendaraan tersebut, kami arahkan untuk mengganti knalpotnya dengan knalpot standar, dan knalpot brong tersebut dilakukan pemotongan oleh yang bersangkutan atau yang memiliki knalpot tersebut untuk menimbulkan efek jera kepada masyarakat yang masih menggunakan knalpot tersebut. Satlantas Polrestabes Palembang akan terus melakukan penertiban knalpot racing yang membuat resah masyarakat akibat suaranya yang menggelegar. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 2023. Berbagai perlombaan pun digelar warga. Salah satunya lomba karaoke layaknya ajang pencarian bakat kontes dangdut Indonesia. Warga Jalan Lematang RT 69 Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang menggelar berbagai perlombaan dalam memperingati HUT RI ke-78, diantaranya lomba karaoke, biliar, dan memasak. Uniknya, dalam perlombaan karaoke ini layaknya ajang pencarian bakat kontes dangdut Indonesia atau KDI yang digagas sebuah stasiun televisi swasta di Indonesia. Salah satu peserta lomba karaoke, Ida, menyatakan sengaja mengikuti lomba karaoke untuk mengasah keterampilan olah vokalnya. Senang dan menghibur karena lomba ini adalah lomba tahunan 17 Agustus. Berbagai lomba yang digelar warga ini baru dapat terlaksana dengan meriah lantaran di tahun sebelumnya seluruh dunia khususnya di Indonesia dilanda pandemi COVID-19. Warga berharap pelaksanaan kemeriahan HUT RI ke-78 dapat terselenggara dengan aman dan meriah. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Saya Anggi Pradita, sampai jumpa.